Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Farizi. Saya Supriyadi. Nama saya Muhammad Malarobi. Saya Rogai Kuswadi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cahaya dan alat optik. Cahaya adalah bentuk energi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, berupa gelombang yang merambat lurus dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Cahaya memiliki panjang gelombang tertentu, sekitar 400 sampai 700 nanometer untuk spektrum tampak, dan bersifat sebagai gelombang sekaligus partikel foton. Cahaya kemungkinan kita melihat benda karena pantulan atau pembiasannya, dan memiliki sifat seperti pemantulan, pembiasan, dispersi, interferensi, dan difraksi. Sifat-sifat cahaya. Yang 1, merambat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus, terlihat pada bayangan benda atau berkas sinar. Yang kedua, dapat dipantulkan. Cahaya memantul saat mengenai permukaan, misalnya pada cermin. Hukum pantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Cahaya membelok saat berpindah medium, misalnya dari udara ke air, menyebabkan efek seperti pensil patah di air. Keempat, dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi spektrum warna atau pelangi saat melewati prisma. Dan yang kelima, dapat mengalami interferensi dan difraksi. Cahaya dapat saling memperkuat atau melemahkan, serta membelok di jalan sempit. B. Pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya adalah hukum Snellius. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Pada pemantulan cahaya terdapat 3 pemantulan pada cermin. Di antaranya pemantulan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, dan jari-jari kelengkungan cermin cembung sama dengan cermin cekung, yaitu dinyatakan dengan persamaan rumus berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S Xn, dan M sama dengan S Xn per S sama dengan H Xn per. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, dan jari-jari kelengkungan cermin cembung sama dengan cermin cekung, yaitu dinyatakan dengan persamaan rumus berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. S sama dengan jarak benda, X aksen sama dengan jarak bayangan, F sama dengan jarak fokus cermin cembung, M sama dengan perbesaran bayangan, H aksen tinggi bayangan, dan H tinggi benda. C. Pembiasaan cahaya. Hukum pembiasan cahaya. 1. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias selalu tetap. Tetapan ini disebut indeks bias. N1, N2 sama dengan indeks bias udara dan indeks bias kaca. Pembiasan cahaya pada lensa cembung. Bentuk lensa cembung ada 3 macam. A. Cembung-cembung bikonveks. B. Cembung datar pelan konveks. C. Cembung cekung konveks. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus f1. 2. Sinar datang melalui titik fokus f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. 4. Pembiasan cahaya pada lensa cekung. Bentuk lensa cekung ada 3 macam. A. Cekung bikonkav. B. Cekung datar pelan konkav. C. Cekung cembung konveks konkav.
sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus f1. 2. Sinar datang menuju titik fokus f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. 1. Mata. Lensa mata membiaskan cahaya untuk membentuk bayangan di retina. Cacat mata, rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme diperbaiki dengan kacamata. 2. Kamera. Sifat bayangan pada kamera nyata, terbalik, diperkecil di ruang 2. Lup digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil. Pengamatan benda dengan lup dengan mata berkomodasi maksimum. Benda diletakkan di ruangan 1. Pengamatan benda dengan lup dengan mata tidak berakomodasi. Benda diletakkan di titik fokus. 1. Mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Sifat bayangan maya terbalik diperbesar. A. Teleskop bumi, teropong beda. Digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi pada jarak jauh. B. Teleskop bintang. Digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa di langit. Dari pembahasan kami, adakah yang ingin ditanyakan? Ada. Bagaimana cara menentukan titik fokus bayangan dan jarak bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung itu sama? Coba. Tidak, cara menentukan titik fokus dan jarak bayangan pada cermin cekung dan cembung tidak sepenuhnya sama karena perbedaan sifat optik namun keduanya menggunakan prinsip dasar optik geometri termasuk persamaan cermin dan konveksi standar. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.